Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kak Fatul Sania Mubaroka dengan 3 digit yang berakhir 050. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan membahas tentang materi parabola. Langsung saja, apa sih parabola itu? Parabola adalah tempat kedudukan titik-titik yang jaraknya terhadap titik tertentu atau titik fokus itu sama dengan jaraknya terhadap suatu garis tertentu atau direktris. Untuk lebih lanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pelukisan parabola. Jadi untuk langkah yang pertama, itu kita buat sebuah garis horizontal yaitu garis S. Ini garis S. Dan buat garis yang tegak lurus dengan garis S yaitu garis D. Selanjutnya, perpotongan garis D dengan garis S. Ini kita misalnya ambil titik D. Ini titik D. Selanjutnya, ambil titik F di garis S. Ini titik F. Lalu konstruksi titik tengah di antara titik D dan F, yaitu titik O. Di mana jarak dari D ke O itu sama dengan jarak dari O ke F. Selanjutnya, buat garis tegak lurus dengan garis S di sebelah kanan titik O. Misalkan kita beri nama garis 1, G1, G2, G3, dan G4. Jadi G1, G2, G3, dan G4 ini tegak lurus dengan garis S. Lalu, beri nama titik perpotongan garis G dengan garis F. Misalnya di sini titik T1, T2, T3, dan T4. Selanjutnya, buat sebuah lingkaran dengan titik pusat di F dan berjari-jari dari titik O ke T1. Nanti akan memotong garis G1 di titik P1 dan P aksen 1. Jadi, lingkaran yang terbentuk dari titik pusat F dan jari-jari dari D ke T1 itu akan memotong garis G1 di titik P1 dan P aksen 1. Dengan cara yang sama, kita buat lingkaran kedua dengan titik pusat F dan jari-jari dari D ke T2. Lalu akan membentuk lingkaran kedua ini. Dan lingkaran ini memotong garis G2 di titik P2 dan P aksen 2. Dengan cara yang sama juga, kita buat lingkaran yang ketiga, yaitu titik pusatnya di F dan jari-jarinya dari D ke titik T3 akan membentuk lingkaran yang ketiga ini dan memotong garis G3 di titik P3 dan P aksen 3. Nah, selanjutnya lagi dengan cara yang sama buat lingkaran keempat dengan titik pusat F dan jari-jari dari D ke titik T4 lalu akan membentuk lingkaran keempat yang memotong garis G4 di titik P4 dan P aksen 4. Lalu hubungkan titik-titik P4, P3, P2, P1 dan P1 aksen, P2 aksen, P3 aksen, dan P4 aksen. Lalu akan membentuk parabola dengan titik puncaknya di O. Jadi terbentuklah parabola. Untuk selanjutnya, kita akan membahas persamaan parabola dengan titik puncak AB dan sumbu simetrinya sejajar sumbu koordinat. Di sini sumbu simetrinya itu ini. Sumbu simetri parabola dan sejajar dengan sumbu koordinat X. Sesuai dengan definisi parabola, yaitu tempat kedudukan titik-titik yang jaraknya terhadap fokus itu sama dengan jaraknya terhadap direktris. Nah, perbandingan kedua jarak ini disebut eksentrisitas dengan E sama dengan 1. Nah, untuk P lebih dari 0, persamaan parabola dengan puncak AB dan sumbu simetrinya sejajar sumbu X adalah nih, E sama dengan PF per PQ. Jadi yang dimaksud di sini parabolanya itu tempat
tempat kedudukan titik-titik yang jaraknya terhadap fokus sama dengan jaraknya terhadap direktris itu maksudnya ini. Titik P itu jaraknya ke F itu sama dengan jarak titik P ke garis D pada titik G ini. Nah, di sini E-nya sama dengan 1. Kan tadi diketahui eksentrisitasnya E sama dengan 1. Selanjutnya, kedua ruas sama-sama dikali PQ. Menjadi PQ sama dengan PF. Nah, PQ ini kan jarak dari titik P ke titik Q yang berada di garis D. Jadi kita pakai rumus jarak titik ke garis. Jadilah seperti ini. Lalu yang PF ini jarak antara dua titik, rumusnya seperti ini. Nah, kalau dijabarkan, itu akan menjadi persamaan parabola seperti ini. Yang sejajar dengan sumbu X. Oleh karena titik XO YO berjalan di sepanjang parabola, maka dapat diperoleh bentuk umum persamaan parabola dengan puncak AB dan sumbu simetrinya sejajar sumbu X adalah ini. Nah, kalau persamaannya seperti ini, ininya positif, itu parabolanya membuka ke kanan. Maaf. Kalau persamaannya seperti ini, parabolanya buka kiri. Jadi bedanya ada di sini. Di 4P ini kalau dia sejajar dengan sumbu X, lalu 4P-nya ini positif, parabolanya akan membuka ke kanan. Jika ininya negatif, parabolanya akan membuka ke kiri. Nah, dengan cara yang sama, dapat diperoleh persamaan parabola dengan puncak AB dan sumbu simetrinya sejajar dengan sumbu Y, maka akan diperoleh persamaan parabola seperti ini. Kalau yang ini tadi sejajar dengan sumbu X, sedangkan yang ini sejajar dengan sumbu Y. Kalau sejajar sumbu X, itu parabolanya membuka ke kanan dan ke kiri. Seperti gambar ini. Ini sejajar dengan sumbu X, maka parabolanya akan membuka ke kanan atau ke kiri. Kalau sejajar dengan sumbu Y, itu parabolanya akan membuka ke atas dan ke bawah. Membuka ke atas jika P lebih dari 0, akan membuka ke bawah jika kurang dari 0. Selanjutnya, persamaan garis singgung parabola jika diketahui gradiennya. Kita akan mencari persamaan garis singgung terhadap parabola dan persamaan parabola berikut. Nah, misalkan garis dengan gradien M memiliki persamaan ini, garisnya yang ini dengan gradien M, perpotongan G dengan parabola itu persamaannya yang ini. Nah, persamaan parabola yang ini jika dijabarkan akan menjadi seperti ini. Lalu X-nya nanti ini akan disubstitusikan ke ini. Nah, kalau dijabarkan, nanti akan ketemu persamaannya ini hasilnya. Nah, bentuk ini kita udah nggak asing ya. Apa itu? Itu persamaan, kalau di bentuk persamaan umum bentuknya adalah AX kuadrat plus BY plus C. Jadi, ini M-nya itu sebagai A, lalu yang dalam kurung ini sebagai B. Nah, yang ini konstantanya, ini C. Nah, selanjutnya akan dicari diskriminannya dengan rumus B kuadrat. Ini kan B-nya tadi ini, lalu disubstitusi ke sini, lalu min. Min 4AC, ya ini. Nah, di diskriminan itu ada peraturan kalau D kurang dari 0, garis G tidak memotong parabola. Jika D lebih dari 0, garis G memotong parabola pada dua titik. Jika D sama dengan 0, garis G memotong parabola pada satu titik. Berarti garis G menyinggung parabola. Nah, jadi syarat agar garis G itu menyinggung parabola tadi apa? Syaratnya harus
syaratnya diskriminannya harus 0, maka persamaan ini sama dengankan 0. Terus jika dia dijabarkan akan mendapat seperti ini. Nah, C-nya yang sudah ketemu tadi disubstitusi ke persamaan garis yang G tadi, maka diperoleh seperti ini. Jadi nanti akhirnya diperoleh persamaan garis singgung dengan gradien M terhadap parabola ini adalah persamaan ini. Jadi parabola yang apa ini? Parabola yang sejajar dengan sumbu X dan P-nya lebih dari 0, jadi membuka ke kanan. Nanti persamaan garis ini akan menjadi seperti ini. Dengan cara yang sama akan diperoleh persamaan garis singgung dengan gradien M terhadap parabola ini. Ini yang sejajar dengan sumbu X juga, tetapi terbuka ke kiri. Nanti persamaan garis singgungnya seperti ini. Nah, dengan cara yang sama, ini persamaan parabola yang sejajar dengan sumbu Y, yang terbuka ke atas, itu nanti persamaan garis singgungnya seperti ini. Kalau yang sejajar dengan sumbu Y, tapi terbuka ke bawah, akan diperoleh persamaan garis singgung seperti ini. Next. Selanjutnya ada persamaan garis singgung parabola melalui titik singgungnya. Misalkan, parabola Y min B kuadrat sama dengan 4PX min A dengan titik X1 Y1 pada parabola. Akan dicari persamaan garis yang menyinggung parabola di titik X1 Y1. Misalkan persamaan garis singgung yang melalui titik X1 Y1 adalah persamaan garis ini. Dengan M adalah gradien garis G, perpotongan garis G dengan parabola adalah sebagai berikut. Nah, tadi kan persamaan parabolanya ini. Lalu melalui titik singgung yang ini. Kita akan mencari persamaan garis singgungnya. Caranya seperti ini. Jadi yang persamaan garisnya tadi dibuat X sama dengan ini, lalu nanti disubstitusi ke persamaan parabolanya. Nah, ini sama seperti tadi, akan ketemu persamaan bentuk umum AX kuadrat plus BY sama plus C sama dengan 0, ya kan? Ini M sebagai A dan yang ini 2MB min 4P ini sebagai B dan yang ini konstanta ini sebagai C. Nah, agar garis menyinggung parabola maka tadi harus diskriminan sama dengan 0. Nah, ini disama dengan kan diskriminannya kan rumusnya B kuadrat min 4A kan ya. Disama dengan kan 0. Lalu jika dijabarkan akan mendapat seperti ini. Nah, kita akan mencari gradien M sebagai berikut caranya. Ini rumus AB, rumus kuadrat min B plus minus diskriminan per 2A. Nanti ABC-nya disubstitusi dari sini ya. Ambil dari sini. Untuk mencari nilai M-nya atau gradiennya. Kita diketahui gradiennya. Lalu akan mendapat gradien ini hasilnya. Lalu gradiennya disubstitusi ke persamaan garis G. Persamaan garis G. Nah, jika disubstitusi akan mendapat hasil seperti ini, teman-teman. Nah, nanti akhirnya ketemu persamaan garis singgung di titik X1 Y1 pada parabola ini yang sejajar dengan sumbu X adalah ini. Persamaan garis singgungnya yang melalui titik X1 Y1 yang ini. Nah, dengan cara yang sama dapat diperoleh persamaan garis singgung pada parabola yang sejajar dengan sumbu Y itu akan seperti ini. Nah, kalau yang ini tadi sejajar dengan sumbu X yang melalui titik singgung X1 Y1. Nah, kalau yang bawah ini sumbu simetrinya sejajar dengan sumbu Y. Nah, akan mendapat persamaan garis singgung yang melalui titik X1 Y1 akan seperti ini. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.